Ya, untuk pertemuan keempat ya, pertemuan keempat atau minggu keempat ya, setelah Putri kemarin dari minggu pertama sampai minggu ketiga itu mengenai obat herbal ya. Kemudian saya materi minggu keempat dan kelima ya. Materi minggu keempat ini berkaitan dengan herbal untuk apa namanya itu, diabetes, dan herbal untuk obat herbal untuk obesitas ya. Kemudian yang minggu kelima nanti ya, itu obat herbal untuk apa namanya, prostat, dan obat herbal untuk tiroid ya. Jadi nanti pertemuan keempat ini dua materi, pertemuan kelima dua materi ya. Ini akan saya sampaikan dulu pertemuan keempat ya. Ya, jadi ini untuk pertemuan keempat saya akan melakukan, kita akan diskusi bersama ya tentang sebuah jurnal yang sebenarnya sangat mewakili ya. Jurnal ini sangat mewakili obat herbal ya, karena jurnal ini merupakan review ya, atau apa namanya itu, hasil review artikel. Jadi beberapa puluh artikel ya, mungkin lebih dari 30 atau 40 artikel direview ya oleh penulisnya ya. Kemudian dicari yang benar-benar scientific evidence atau bukti ilmiahnya itu bagus, baik ya. Di mana artikel itu diterbitkan antara tahun 2007 sampai 2017. Jadi sebenarnya artikelnya itu masih cukup baru ya, masih up to date ya, relatif masih baru ya. Ini yang dinamakan dengan review artikel. Jadi jurnal itu kan ada dua jenis ya, jurnal yang biasa ya. Jurnal yang biasa itu jurnal penelitian yang langsung dilakukan oleh penulisnya ya, atau jurnal review artikel ya. Jurnal review artikel ini adalah kumpulan dari penelitian-penelitian yang direview ya. Nah, ini saya mengambil jurnal ini karena memang jurnal ini cukup banyak bukti ilmiah yang didapat ya. Jadi cukup mewakili obat-obat obesitas ya. Cukup mewakili obat-obat obesitas, di mana obat-obat obesitas sendiri selama ini kita memang jarang ya menjumpai literaturnya dalam bahasa Indonesia ya, kebanyakan memang masih dalam bahasa Inggris ya. Oke, untuk beberapa hal saya highlight ya, atau saya beri tebal ya, garis tebal ya. Ini yang pertama mengenai definisi dari obesitas sendiri ya. Obesitas itu sebenarnya kalau diartikan secara bebas itu adalah orang yang antara makanan yang dia makan ya, atau kalori yang dia masukkan ya, itu lebih besar dibanding dengan kalori yang dia keluarkan ya. Antara makanannya dengan aktivitasnya itu tidak seimbang ya, lebih banyak makanan yang dia makan dibanding dengan aktivitas ya, atau lebih banyak pemasukan daripada pengeluaran kalori ya. Obesitas ini ya, ini sudah berkembang ya, demikian umum ya, dan menjadi hal yang sudah banyak dijumpai ya di seluruh belahan bumi ya. Dan sebagai parameter dari obesitas itu dinamakan body mass index atau BMI. Jadi taunya orang itu obesitas apa enggak itu ya, bukan berat badannya ya, tapi body mass index ya, yang merupakan perbandingan antara tinggi berat badan ya, berat badan dalam kilogram dibagi dengan kuadrat dari tinggi badan. Ya, jadi kalau kita mau mencari body mass index kita ya, itu caranya adalah berat badan kita dalam kilogram ya, misalnya beratnya 50 kilo ya, dibagi dengan kuadrat dari tingginya. Misalnya tingginya 150 ya 1,5 ya, 1,5 meter ya. Misalnya tingginya 1,5 meter ya 1,5 kuadrat ya. Nah, dikatakan dia itu obesitas ya, dikatakan dia itu overweight atau obesitas ya, atau tidak normal ya, itu jika nilai BMI-nya itu, nilai body mass index-nya ya, itu melebihi 25. Jadi kalau skornya di atas 25, berarti dia harus menurunkan berat badan. Sebaliknya, jika skornya itu di bawah 18 ya, setelah dihitung itu ternyata di bawah 18 ya, ya misalnya contohnya aja orang yang berat badannya 40, tingginya 155 ya, itu pasti body mass index-nya itu di bawah 18. Itu sudah nggak normal, itu berat badannya itu di bawah ya, di bawah normal. Jadi dia harus menaikkan berat badan. Nah, itu mengenai definisi awal dari apa namanya itu
obesitas ya. Kemudian untuk obat-obat obesitas sendiri ini memang cukup banyak ya yang beredar ya, tapi ya kebanyakan obat-obat obesitas itu memang harganya memang sangat mahal ya, dan efeknya itu banyak yang ke susunan saraf ya. Ini ada beberapa golongan ya, misalnya golongan obat yang menekan nafsu makan ya, central appetite suppressant. Ya, ini jelas-jelas obat ini adalah obat-obat yang menekan susunan saraf ya. Kemudian obat yang menghambat penyerapan dari lemak ya. Jadi obat ini menghambat penyerapan dari lemak atau kolesterol ya. Ini obat ini misalnya contohnya adalah Xenical itu ya. Dan ada juga obat yang mempercepat metabolisme ya, mempercepat metabolisme ya. Jadi memang cukup banyak obat-obat yang beredar ya, cuman memang obat-obat ini memang cukup keras ya, dan harganya memang mahal ya. Dan ini dikasih contoh satu namanya Sibutramine ya, ini Sibutramine ya. Sibutramine ini obat yang digunakan, yang efeknya itu menghambat penyerapan ya lemak ya, Sibutramine ini. Dan ini di sini diceritakan bahwa Sibutramine ini mempunyai efek samping yang cukup banyak ya. Jadi itu makanya memang obat-obat untuk obesitas itu memang banyak kelemahannya ya, di samping memang harganya mahal juga ada efek samping, dan caranya memperoleh juga tidak gampang ya, harus memakai resep dokter dan sebagainya. Jadi kebanyakan memang seperti itu. Jadi memang perlu sekali untuk mengkaji ya bagaimana alternatifnya ya, apakah sebenarnya obat herbal itu apakah sebenarnya cukup efektif ya. Jadi nanti kita akan melihat apakah obat herbal itu untuk menurunkan berat badan sudah cukup efektif ya, kita lihat ya. Kemudian penanganan dari penanganan dari obesitas itu kan sebenarnya macam-macam ya, bisa dengan obat, bisa dengan olahraga ya, bisa dengan diet ya. Tapi kalau sudah di atas BMI-nya di atas 40 ya, jadi BMI-nya tinggi sekali di atas 40 itu ya, ini berisiko sekali ya, memang bisa jadi ya harus dilakukan tindakan operasi ya. Ini ya. Jadi ini ada pasien yang BMI-nya di atas 40 ya. Jadi bisa jadi dia dilakukan tindakan surgery atau operasi ya. Kemudian ini definisi dari obesitas ya, ini sudah di tabelnya di sini ya, tapi ini akan saya betulkan ya. Jadi yang dinamakan overweight ya, ini overweight itu kalau BMI-nya di atas 25 ya, overweight ya, atas 25 ya. Overweight. Kemudian kalau BMI-nya di atas 30 ya, itu di antara 30 sampai 35 ya, ini dikatakan obesitas fase 1 ya. Obesitas. Kemudian kalau di atas 35 ya, itu kalau di atas 35 itu namanya obesitas fase 1, kalau di atas 30 obesitas fase 0 ya. Ini sudah ada pembagian, ini masih keliru ya. Dan kalau di atas 35 itu dinamakan obesitas fase 2. Jadi ini pembagian obesitas ya menurut AAC ya. AAC ini adalah American Association of Clinical Endocrinology ya. Ini membagi obesitas menjadi 4 ya, yaitu overweight ya. Kemudian obesity fase 0 ya, kemudian obesity fase 1 dan obesity fase 2. Tapi ini tulisannya masih keliru ya ini. Oke, kemudian mengenai obat herbalnya ya, nanti langsung saja ya, ini langsung saya sampaikan di sini. Memang ada dua tabel ya. Yang pertama adalah tabel mengenai obat herbal yang merupakan hasil uji klinik ya. Ini hasil uji klinik ya. Jadi ini sudah diujikan pada manusia ya. Jadi ini sudah cukup sahih ya, sudah cukup mewakili ya, karena memang sudah dilakukan uji klinik ya. Ini beberapa jurnal yang hasil uji klinik ini diringkas di sini ya, akan saya
sampaikan beberapa hal yang memang penting ya, ini yang di highlight ya, yang di garis tebal ya ini. Kemudian ini ya, ini yang pertama adalah Nigella sativa ya ini. Nigella sativa itu jinten hitam ya. Nigella sativa itu jinten hitam. Ini di sini ditulis ya bahwa jintan ini sudah pernah dilakukan penelitian tahun 2010 ya, cukup lama, 10 tahun yang lalu ya. Di sini ditulis juga bahwa yang diteliti 50 orang ya, ini umurnya antara 30 sampai 45 tahun ya. Dia minum jintan hitam ya. Jintan hitam yang dia minum itu berat 750 mg 2 kali sehari selama 12 minggu ya di sini ya, selama 12 minggu ya. Selama 12 minggu ya. Kemudian di sini itu efeknya itu cukup baik ya. Ini terbukti mampu secara signifikan menurunkan berat badan di sini ya. Dan di sini juga dikatakan menurunkan tekanan darah sistolik ya. Systolic blood pressure ya, di sini ada efek ya, ada efek positif, ada efek yang signifikan dari jinten hitam ya atau Nigella sativa, yaitu bisa menurunkan tekanan darah juga ya, selain bisa menurunkan berat badan. Kemudian yang kedua itu ini green tea ya atau teh hijau ya. Teh hijau itu diteliti tahun 2009 ya, di sini diteliti dengan probandusnya ya, dengan probandus 100 orang ya, umurnya 25 sampai 60 tahun ya. Ya minum ekstrak teh ya hijau ya, ini cukup lama ya, selama 3 bulan ya. Jadi ini penelitiannya lama ya, sampai 3 bulan ya, dengan dosis ekstraknya itu sekitar 50 mg per hari ya. Di sini hasilnya ini sudah cukup positif ya, dia bisa menurunkan berat badan dan menurunkan body mass index ya. Di sini cukup signifikan turunnya juga ya, sampai 18 kilo ini ya. Ini cukup signifikan ya. Ini turunnya itu, ini sebelum dilakukan percobaan ya, ini berat badan sebelum dilakukan percobaan ya. Ini setelah ya, jadi turunnya sekitar 14 kilo ya. Jadi 96 kilo jadi 82 kilo, jadi turunnya cukup banyak ya, 12 kilo ya. Dari 100 orang ini hampir semuanya turun ya. Jadi tidak hanya berat badan yang turun, tapi BMI-nya juga turun. Dan yang ketiga, ini sama juga ya, green tea ya, atau teh hijau, tapi dikombinasi dengan katekin ya. Katekin ini suatu senyawa yang berefek pada penurunan berat badan juga ya ini. Jadi teh hijau dikombinasi dengan katekin ini pada percobaan selama 3 bulan juga ya. Ini bisa menurunkan berat badan, di sini ya ditulis ya. Kemudian bisa menurunkan lingkar pinggang juga ya, waist circumference itu lingkar pinggang, kemudian bisa menurunkan lemak juga ya. Tapi di sini penurunan berat badannya tidak sebanyak teh hijau tadi ya. Ini mungkin hasilnya kurang begitu maksimal, ini hanya turun sekitar 2 kilo ya ini. Jadi ini yang paling bagus ini sebenarnya green tea ini ya, karena bisa menurunkan sampai berapa ini, 12 kilo ya. Bisa bahkan lebih bagus dibanding dengan jinten hitam ya. Jinten hitam bisa turun sampai 5 kilo ya. Tapi jinten hitam itu lebih pendek ya, hanya 12 minggu ya, sudah turun 5 kilo. Kalau ini kan 90 hari ya. Ini 90 hari bisa turun 12 kilo ya. Dan ini juga teh juga yang dinamakan oolong tea. Oolong tea ini banyak juga di Indonesia, sudah banyak ya dijual di supermarket ya, oolong tea ini ya. Ini dilakukan tahun 2009 juga ya, ini dengan subjek penelitiannya 102 orang ya. Di sini dia minum serbuknya ya sekitar 8 gram tapi hanya selama sekitar 1,5 bulan ya, selama 6 minggu ya. Di sini berefek juga ya, ini efeknya itu lebih banyak ke arah profil lemaknya ya. Jadi berat badannya turun ya, ini turunnya ini juga lumayan ya. Di sini ditulis berat badannya turun cukup
Kalau yang laki-laki itu turunnya lebih tinggi dibanding perempuan ya. Ini turun juga ya, ini turun ya. Ini turunnya cukup 9 sampai 9 kilo ya kalau laki-laki ya. Ini bisa menurunkan juga kolesterol ya, bisa menurunkan trigliserid ya. Ini kolesterol ya, TC ini kolesterol, ini TG ini trigliserid ya. Jadi ini olong T ya, olong T itu bisa menurunkan berat badan ya. Pada subjek uji manusia ya, jadi uji klinik. Kemudian yang lain ini adalah Garcinia atrophiridis ya, ini tanaman herbal juga ya. Garcinia atrophiridis ya, ini apa namanya, ini percobaannya ini juga dilakukan selama 8 minggu ya, 8 minggu. Nanti mengenai Garcinia atrophiridis ini dicari ya, ini sebenarnya itu tanaman apa sih? Garcinia atrophiridis ya, nanti bisa dicari ya. Bahasa Indonesianya apa ya? Ini percobaan selama 8 minggu ya. 8 minggu itu sekitar 2 bulan ya, kurang ya. Ini menurunkan berat badan sampai hampir 3 kilo ya. Garcinia atrophiridis ya. Ini penelitian di Thailand ya. Kemudian tahun 2007. Kemudian ini ada tanaman lain yang namanya Caroloma fimbriana ya. Ini juga punya efek ya, menurunkan berat badan juga ya. Tapi tidak begitu signifikan ya, sekitar 2 kilo. Ini percobaan ini selama 60 hari atau 2 bulan. Oke, kemudian ini juga penelitian mengenai green tea lagi ya. Ini mengenai ekstrak green tea lagi juga pernah dilakukan ya. Ini green tea ini cukup banyak penelitiannya. Ini penelitian pada obesitas ya, pada obesitas. Ya. Ini tapi hasil ini belum selesai ya. Ini belum ada hasilnya di sini ya, walaupun sudah komplit tapi di sini belum dilaporkan ya. Kemudian ini penelitian mengenai glukomanan ya. Ini glukomanan ini suatu senyawa aktif ya. Senyawa aktif yang merupakan senyawa yang digunakan untuk obesitas ya. Glukomanan ini di sini juga belum ditulis ya secara spesifik hasilnya, walaupun dikatakan sudah komplit ya. Ini ada beberapa. Nah, kemudian yang ini yang perlu saya jelaskan sedikit mengenai resveratrol. Resveratrol ini vitamin E ya sebenarnya, vitamin E ya. Jadi di sini penelitian yang menggunakan vitamin E atau resveratrol ya, ini dengan dosis 75 mg ya sehari sekali ya. Vitamin E ya, ini ternyata setelah dilakukan penelitian ya, ini bisa berefek positif terhadap apa namanya itu penurunan kolesterol ya. Jadi ini terjadi penurunan jumlah kolesterol atau lemak ya. Tapi di sini tidak ditulis apakah berat badannya turun ya apa tidak ya. Di sini nggak ditulis ya. Nah di sini juga ini blackberry ya, jus blackberry ya. Ini mengandung antosianin ya. Jadi ini penelitian lain ya yang menggunakan jus blackberry ya. Di sini ditulis jusnya itu sekitar 250 cc ya, jus blackberry ya. Di sini tidak dijelaskan ya apakah menurunkan berat badan atau tidak ya, tetapi di sini dikatakan bahwa jus blackberry itu mengandung antosianin ya. Antosianin ini adalah salah satu zat ya untuk menurunkan berat badan ya, selain glukomanan tadi ya, ini glukomanan juga ya. Oke, kemudian untuk yang lain ya di sini, yang lain ini flavonoid ya. Ini di sini ditulis kalau tadi itu antosianin, ini flavonoid ya.
flavonoid. Flavonoid itu banyak terkandung dalam tanaman ya. Flavonoid ini juga digunakan untuk penelitian obesitas ya, tapi di sini memang belum ditulis bagaimana hasilnya, tapi di sini penelitian dengan flavonoid ini sudah pernah dilakukan ya tahun 2012 ya. Tapi di sini tidak dijelaskan ya. Tapi ini dijelaskan secara rinci mengenai penurunan berat badannya. Ya, kemudian yang lain itu adalah percobaan atau uji dengan menggunakan hewan uji ya. Jadi kalau ini menggunakan hewan uji ya ini ya. Menggunakan hewan uji. Jadi kalau tadi itu uji klinik ya, ini sekarang uji preklinik ya. Uji preklinik itu menggunakan hewan uji ya. Dalam hal ini kalau biasanya sih tikus atau mencit ya. Ini sudah cukup banyak ya di sini hewan uji yang digunakan ya. Ini beberapa tanaman ya yang digunakan ya. Ini misalnya Rhizoma coccidis ya ini ya. Ini nanti silahkan dilihat lagi ya. Ini diujikan pada mencit ya. Ini match itu mencit ya. Pada mencit di sini ditulis mencitnya ini diberi berberin ya. Berberin itu suatu senyawa herbal ya. Senyawa herbal dengan dosis sekian tertentu selama 6 minggu ya. Ini di sini disebut bahwa terjadi efek yang positif yaitu penurunan berat badan ya. Ini penurunan berat badan dari tikus ya, kemudian profil lemaknya ya atau terjadi penurunan lemaknya ya. Penurunan kolesterolnya ya ini turun juga ya. Ini zat aktifnya itu namanya berberin ya. Kemudian panak ginseng atau ginseng ya, ini juga pernah dilakukan penelitian ya di sini dilakukan terhadap mencit juga ya. Mencit ya. Terhadap mencit di sini dituliskan yang dipakai adalah ginsenosida ya. Ginsenosida itu kandungan di dalam ginseng ya, ginsenosida kandungan di dalam ginseng ya. Di sini disebutkan juga ya, di sini juga terjadi penurunan berat badan ya. Dan tikusnya ini lebih sedikit makannya ya, berkurang ya asupan makanannya ya di sini. Jadi dikatakan dia bisa mengurangi nafsu makan dari hewan uji ya atau tikus ya. Kemudian yang ketiga ini yang lain ya, ini cukup banyak ya, nanti bisa dilihat lagi ya. Ini contoh yang lain adalah ini Ephedra sinica ya, ini Ephedra sinica ini ya, ini zat aktifnya itu Ephedra ya. Zat aktifnya itu Ephedra. Di sini Ephedra ini diujikan pada mencit jantan ya, mencit jantan ya. Mencit jantan di sini juga bisa menurunkan berat badan ya di sini ya. Bahkan di sini juga dikatakan bisa menurunkan glukosa ya. Glukosa puasa ya. Glukosa puasa. Ya. Fasting glukosa itu glukosa puasa. Percobaan pada tikus juga dilakukan dengan green tea juga ya di sini ya, pada mencit ya, green tea ya. Ini juga di sini kalau di sini terbukti ya menurunkan berat badan. Nah di sini itu ditulis ya bahwa green tea itu mengandung katekin ya. Katekin ya. Jadi katekin itu adalah zat aktif dalam green tea ya. Katekin. Kemudian yang lain ini di sini jamur ya, Ganoderma ya, misalnya ini jamur Ganoderma lucidum ya. Ini jamur Ganoderma ini juga diujikan pada mencit ya. Mencit ya, di sini jamur Ganoderma mengandung saffron ya. Ini kandungan aktif itu saffron ya. Jamur Ganoderma ya, kandungan aktif itu saffron ya. Ini di sini dituliskan tidak spesifik menurunkan berat badan ya, tapi di sini menyebabkan orang itu insulinnya jadi sensitif ya. Jadi ini sebenarnya arahnya lebih banyak ke diabetes ya, karena dengan menurunnya resistensi insulin itu berarti dia bisa mengobati diabetes gitu ya, bisa mengobati diabetes. Yaitu mengenai obat untuk obesitas ya. Jadi saya
ringkas sebentar ya. Jadi ada dua ya tadi. Ada yang penelitian klinik ya, ini ya, penelitian klinik ya. Yang tabel pertama itu penelitian klinik ya, ini penelitian klinik ya. Kemudian yang kedua tadi penelitian terhadap hewan uji ya, yaitu mencek dan tikus ya, yang tabel kedua tadi. Nanti untuk hal-hal yang penting ya sudah saya garis tebal ya. Nah ini menggunakan hewan uji ya atau penelitian preklinik. Itu mengenai materi pertama yaitu tentang obesitas ya. Kemudian ini adalah senyawa kimia yang berefek pada penurunan berat badan ya. Ini ada berberin ya di sini ya. Berberin, kemudian tadi sudah saya singgung ya, ephedrine ya. Katekin tadi yang ini katekin itu dalam teh ya. Katekin itu dalam teh hijau ya atau green tea ya. Kemudian ginsenoid itu dalam panah ginseng ya, ini dalam panah ginseng ya. Ini beberapa zat aktif ya yang terkandung dalam tanaman herbal yang mengandung yang digunakan untuk menurunkan berat badan ya. Oke, jadi itu materi pertama tentang obesitas ya. Herbal obesitas ya.